条钱赶紧要摕回来。行正路还是好命人的权利。Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah film drama terbaru yang merupakan remake daripada film Korea Selatan, dan film ini berjudul Man in Love. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya teman kongko BB69, yakni Mbak Inka, admin dari Movinka. Apa kabar nih Mbak? Hai Mas Bebe, teman-teman. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Bebe? Wah, puji Tuhan nih, saya juga sehat-sehat nih. Di zaman sekarang kita harus tetap sehat, menjaga kesehatan ya untuk kita dan keluarga ya Mbak ya. Iya, ya, betul sekali. Gimana? Udah nonton Man in Love belum? Iya, udah akhirnya nonton juga. Ya pastinya udah ya, kalau nggak mungkin kita ngobrol-ngobrol ya. Gimana ceritanya apa sih ini? Iya, jadi sinopsisnya sih sebenarnya apa ya, kayak seorang kayak preman penagih hutang ya, rentenir gitu, yang dia tuh hidupnya ya serba rebel banget. Suatu hari dia naksir sama seorang cewek gitu, cewek manis, cewek cantik gitu, yang sebenarnya cewek itu adalah orang yang dia tagihin utang gitu kan, karena bapaknya ada utang gitu. Dan awalnya si ceweknya ini kan kekeh banget gitu ya, apanya boro-boro naksir lah gitu, sampai suatu hari ya bisa berubah lah situasinya, dan mereka melalui berbagai macam konflik gitu kan ya, suka dukanya mereka, sehingga akhirnya ya seperti itulah. Ini belum pakai spoiler ya, jadi silakan nonton dulu. Gitulah, suka duka cinta antara apa ya, itu preman penagih utang sama cewek manis. Ini bisa dibilang ini kalau judul Indonesia preman pensiun in love. Preman pensiun in love ya. Iya. Jadi ini remake ya sebenarnya ya, dari remake film Korea ya. Betul. Jadi aku baru tahu belakangan abis selesai nonton, coba cari tahu, oh ternyata dia remake dari Korea gitu. Saya sih belum nonton film yang Koreanya, tapi biasanya itu film Korea Selatan sih kemungkinan besar itu lebih banyak bawangnya sih. Kalau mereka kan kayaknya lebih pintar mengubek-ubek emosional. Iya. Cuman yang si karakter yang si tokoh utamanya Korea itu yang biasa sering main juga kan film-film, yang dia udah sering sih kayak main film Dwelling, terus yang Deliver Us from Evil gitu. Aku familiar tuh ngelihat si yang Koreanya. Cuman kalau yang di Cinanya aku jujur jarang nonton film Taiwan. Cina tuh mungkin bisa bilang kayak jarang banget gitu. Jadinya nggak familiar sih kalau sama yang si karakter yang di film versi ini ya, yang 2001 Netflix ini gitu. Gitu. Kalau gitu jadi pengalaman baru lah ya kita ngomong ya. Dan iya, experience-nya beda karena meskipun ya mereka sama-sama Oriental, cuman directingnya Korea sama ini Taiwan ya beda gitu. Maksudnya serupa tapi tak sama. Rasanya beda gitu. Betul, apalagi pengeksekusian istilahnya pengantaran daripada ceritanya itu kayaknya berbeda ya. Kalau di Korea itu entah kenapa itu, kalau rata-rata itu mereka itu bisa mempermainkan perasaan kita itu dari kayak roller coaster lah, tiba-tiba komedi, tiba-tiba turun, di istilahnya tiba-tiba kita dikasih harapan setinggi-tingginya, kemudian dibanting separah-parahnya. Kalau kita familiar dengan film-film Korea mungkin seperti itu kali Mbak ya. Iya, benar-benar lebih emosional Korea ya kayaknya. Kalau yang ini aku sih ngerasanya ya dari di openingnya tuh kayak sebenarnya udah dark banget gitu. Jadi kayak 10 menit awal, ini film apaan sih kayaknya. Kayak gitu dengan scoring musiknya yang kayak musik-musik Cina jadul-jadul gitu kan. Ini tentang apa gitu. Aku sebenarnya sebelum pertama tuh kayak masih yang ini arahnya kemana gitu. Cuman pas udah dia ketemu sama si ceweknya ini, udah mulai nih baru mulai dari sini nih mulai awal ceritanya tuh story-nya begin dari sini. Nah, itu mulai menarik tuh pas dia ketemu ceweknya. Awal-awal tuh kayak dark banget gitu. Gitu. Meskipun darknya gimana deh? Aku sih nangkapnya kayak ya itu kehidupan para penagih utang gitu, gimana mereka harus sana sini yang lakukan kekerasan, nagih-nagih utang. Meskipun yang menariknya si karakter siapa Aceng ya, Aceng ini dia dibandingin teman-temannya yang preman, dia tuh termasuk kayak baik ya gitu, kayak misalnya orangnya gue nggak mampu nih, anak gue sakit malah masa dia ngasih duit ya bingung.
Nagih duit malah Iya. ngasih duit ya. Lah iya gitu. Dibanding keabsurdannya dia gitu dengan rambutnya yang aneh banget itu. Kok dia masih ada sisi baiknya gitu kan. Ya gitulah gitu. Jadi dark itu ya itulah gambarin preman apa ya gambarin penagih utangnya itu kan dark gitu. Terus ya dari awal dia sebenarnya agak-agak isunya tuh apa ya? Kalau dari si cewek kayak misalnya kan di awal gue nggak bisa bayar, terus si ceweknya kan yang ditawarin udah lo jadi ini aja, lo kan cantik nih ya kan, ibaratnya pengen dipancing lo kasar lo jual diri aja deh biar cepat lunas, nah kayak gitu. Tapi kan cewek juga nggak mau kan gitu. Ya sampai akhirnya gitu. Nah, yang akhirnya menarik dari film ini sehingga Mbak ini sampai nonton sampai habis apa nih? Nah iya awalnya kok agak-agak random gitu kan lama-lama ya nggak, aku penasaran yakin nih si cewek dengan kerandoman si Acengnya ini kok titik mana sih dia bisa luluh kayak gitu kan. Apakah mereka akhirnya bisa work apa enggak gitu love story mereka gitu. Meskipun aku jujur nih sebenarnya premisnya tuh kalau di film Indonesia menurutku agak-agak mirip sama Radit dan Jani. Pernah nonton Mas Bebe yang si Vino Bastian sama Fahrani ya, meskipun beda cuman ngegambarin ya gitu lah kehidupan yang keras ya, si cowoknya keras banget gitu, dia memang bedanya dia bukan rentenir sih, dia kayak kerja serabutan gitu, tapi ya pada intinya dia sampai titik gue nggak bisa ngebahagiain cewek gue gitu kan. Si Radit Jani itu kan mereka udah bedanya kan mereka udah nikah dulu nih, kehidupannya keras kelam, si cowoknya nggak bisa nyari nafkah, akhirnya si cowoknya ngerelain ceweknya sama orang lain demi kebahagiaan ceweknya. Nah itu sebenarnya ada poin di sini yang mirip-mirip kayak gitu kan. Yang waktu akhirnya dia ngerelain si ceweknya itu kan seperti jodohin sama cowok lain lah kalau nggak salah gitu. Ya sama temennya ngejodohin dengan blind date istilahnya, double date double date kayak gitu. Aku pikir tuh bakal kayak gitu endingnya, cuman ternyata beda lagi. Cuma menariknya sih di situ. Ya saya pribadi juga nonton ini kan juga istilahnya ya istilahnya direkomendasiin dalam arti ini bagus nih, ini drama nih, dalam arti istilahnya ini ya lumayan bawang lah dia bilang gitu ya. Habis itu ya udah saya cobalah dalam arti kan supaya untuk kita bilang itu menyeimbangkan, kalau kita nonton action terus ya sesekali kita nonton komedi lah atau nonton drama lah supaya kita nggak terlalu monoton salah satu genre film. Nah pas saya mau nonton ini saya emang baca dulu nih, ini tentang preman istilahnya penagih utang ya istilahnya gitu ya, debt collector yang bekerja kepada rentenir dan ketemu dengan ini. Nah ya udah kan mungkin kan saya kan udah dapat bayangin nih, ya udah dan ngebayangin nanti akhirnya gimana ya, apa nanti akhirnya itu dia dibunuh apa gimana tuh, udah nerkan nih dalam arti ini sesedih apa nih dalam arti kan biasanya kan kalau itu kan kalau orang ngomong sedih kan biasanya kan kalau latar belakangnya mafia atau istilahnya kita bilang triad atau istilahnya segala macam yang jahat-jahat itu penjahat itu biasanya itu entah itu kalau ngomongnya sedih ya biasanya itu mati, dibunuh istilahnya kita udah siap-siap nih bakalan matinya kayak gimana nih gitu. Dengan cara apa dia akan mati. Cara apa nih dalam arti terus apalagi ini kan remake dari Korea Selatan nih, pas saya baca itu remake dari Korea Selatan saya mikir waduh kalau Korea Selatan nih biasanya ini bakalan ubek-ubek nih, nah ini bakalan diubek-ubek juga gak nih perasaan saya nih dalam arti udah akhirnya saya nonton ya istilahnya saya nikmati aja sepanjang perjalanan film ini dan istilahnya ya ternyata cukup oke juga sih dalam arti saya sendiri nggak terlalu familiar dengan pemain-pemainnya sih, tapi kalau saya lihat itu mereka actingnya cukup oke sih, cukup bagus sama sih, si cowoknya sih ya nggak? Cowoknya sama ceweknya lebih bagus cowoknya kan. Kalau cewek mungkin lebih berkarakter karakter juga ya, dibikin dingin, maksudnya nggak terlalu banyak ekspresi emosionalnya, nggak sebanyak si cowoknya ini kan. Siapa namanya cowoknya namanya Roy Chiu ya. Sekilas sih kalau aku disamain sama pemain Indonesia tuh si Roy Chiu ini kalau rambutnya dirapihin tuh mirip sama Baim Wong nggak sih? Iya benar. Kalau si cewek ini kan dia blasteran ya kan? Betul, kalau ceweknya ini itu kok kayak Baim Wong gitu. Ceweknya itu dia blasteran emang Taiwan, Amerika sama Italia nggak salah. Sekilas mirip sama Raisa. Siapa ceweknya ini namanya Houting ya, Anasu, Tiffany itu ya. Anasu yang menjadi Houting betul.
Iya, dan emang yang di versi Koreanya si ceweknya itu emang dibikin yang kayak gitu, campur blasteran bule-bule gitu. Jadi mungkin dicari yang agak mirip kali ya gitu. Emang benar sih, apa kalau kayak gini kan juga kita nontonin juga ya kita nikmati aja sih, dalam arti dari perjalanan ceritanya segala macam, dan kita mau tahu nih konflik-konflik yang adanya nih seperti itu. Nah, saya mau nanya nih ke Mbak Inka nih, kalau Mbak Inka jadi si Hao-Ting, mau tuh sama preman, preman sih, bukan mantan preman ya, itu kan masih preman ya? Iya, masih iya. Gimana, mau jatuh cinta tuh? Enggak. Aku segini ngelihatnya. Ini yang menarik, ini kan emang di awal kan emang digambar nih kayak ceweknya kan cewek manis, cute, cowoknya kan istilahnya kalau di sini tuh kayak alaynya gitu, kali abang-abang gitu. Nggak sih kayak gitunya kan ya preman kayak gitu kok. Nah, dari awal kan cewek udah nolak, udah nolak terang-terangan banget gitu kan. Cuman ini tuh aku ngasih lihat tuh kayak definisi sekeras-kerasnya batu, kalau dikasih air lama-lama tuh pasti akan luluh juga gitu kan. Ini mulai pengalaman jangan-jangan nih Mbak Inka nih. Jadi aku dari film ya. Jangan-jangan aku ngeliat di sini gitu. Oh, masa jangan-jangan Mbak Inka nih dulunya itu agak-agak judes, jual-jual mahal nih. Enggak. Ya enggak nih, aku ngeliatnya kalau di sini tuh emang si cowoknya ini kan dia titik mulai dia mulai luluhnya nih cewek ketika si bapaknya mati kan. Betul. Si bapaknya mati, dia kayak, aku agak kurang ngerti sebenarnya situ dia tuh pura-pura udah nikah apa gimana, sampai dia kayak ngurusin pemakamannya gitu kan. Iya nggak sih Mas? Kalau ingat ya Mas, itu aku agak bingung sebenarnya di situ dia pura-pura jadi suaminya apa gimana ya? Karena dalam arti hanya keluarga yang boleh berdiri di depan altar, dalam arti yang boleh yang segala macam itu. Mungkin itu jadi istilahnya dia harus berpura-pura sebagai tunangan atau suami, karena istilahnya kalau enggak itu ya harus bisa. Sedangkan sepertinya kan dia si Acengnya ini kan melihat si Hao-Ting ini kayaknya lagi rapuh, lagi nggak kuat nih, lagi sendiri nih. Jadi perlu ada orang yang dia berusaha untuk tidak sendiri lagi nih. Seperti itu, atau menguatkan si Hao-Ting itu. Seperti itu sih. Ya mulai dari situ dia mulai luluh gitu kan, yang tadinya udah nolak tiba-tiba yang nyosor duluan ceweknya. Ya kayak ini ceweknya lemah banget nih, maksudnya kayak yang tadinya keras tiba-tiba agak patah sih, aku ngeliatnya kayak wah aku langsung gitu dulu. Jadi kan namanya cowok udah dikasih kayak gitu kan udah sikat gitu kan, kasarnya gitu. Masa sih? Ya maksudnya agak menurut aku sih kalau pribadi dari film sendiri tuh dia terlalu cepat aja si ceweknya gitu kan. Sebenarnya sih cowok si Roy Acengnya ini kalau dia didandanin tuh nggak jelek-jelek banget. Entah kenapa aku agak ngeganggunya tuh dandanannya si rambutnya itu gitu yang bikin dia alay banget gitu. Jadi kan kalau dirapihin sedikit itu setelah dia keluar dari penjara tuh kayak lebih cakep gitu, lebih cakepan lah, lebih taksi rebo gitu daripada dia dengan rambutnya kayak gitu. Aduh, kayak jadi film lawak gitu aku ngeliatnya kayak gitu. Rambutnya kayak rambut kayak wig gimana kayak gitu orang ya. kesetrum ya, kayak film kayak komikal. film komikal ya kan, komik lawak Cina yang dia kayak gitu-gitu gitu. Gitu, andai kan kalau mau mungkin oke lah awalnya dia kayak gitu. Nah tapi menjelang terakhir dia tuh udah konsisten, udahlah dia mau ngerapiin diri, namanya naksir cewek kan, ya dirapihin, dipendekin, udah. Tapi besoknya digerak lagi rambut, ini gimana sih tim wardrobe tuh agak ngedumel gitu. Ya, kayak nggak konsisten gitu. Soalnya kalau pengen nagih utang rapi-rapi. Oh gitu ya. Ya gimana dong, dalam arti kan kayak diketawain dong, ini gimana nih, jangan-jangan pakai jas, pakai dasi rapi kan nggak menyeramkan. Ya kan biar kayak mafia kan yang klimis-klimis gitu kan bisa jadi serem-seremin. Ini mesti pakai jika. Mungkin gitu itu ceritanya itu maksudnya versi dirinya dia sendiri seperti itu, seperti yang dia gambar di sealai itu ya. Sealai itu tuh kayak film-film Jepang lah ya, kan mungkin dia itu suka gambar dalam arti kan ya itu mafia atau istilahnya yakuza Jepang kan, kalau anak-anak remajanya itu kan kayak gitu tuh, rambutnya gimana lah, gaya-gayanya gimana. Habis itu bajunya kancing mungkin dilepas, tiga atas dilepas, cowok-cowoknya. Nah kayak gitu. Kali ya, sengaja dibikin komikal ya.
Atau sengaja emang sengaja dibikin jelek istilahnya, tanda kutip tidak menarik, supaya saya mau tahu nih ceweknya ini mungkin ya. Secara ini kan secara jadi ini main menggambarkan bahwa si Houtingnya ini suka sama dia ini karena hatinya bukan pertama. Kan katanya kan apa kalau untuk menaklukkan seorang wanita itu sentuhlah hatinya kan, kata Ari Lasso kan. Loh, mungkin dia dengerin Ari Lasso kali Mbak. Aduh, iya. Jadi akhirnya kan peranan padahal cantik banget. Ya si Aceng juga misalkan kalau dandan kalau dirapihin tuh rambutnya itu juga ganteng juga sih, seperti itu sih. Iya kan, Mbak Imong ya. Nah, Mbak Inka gimana Mbak Inka kalau jadi itu belum jawab nih. Bakalan lulu ya? Diperhatiin dalam arti gini, diperhatiin utang, maksudnya diusahain supaya saya kan dibilang kan kalau misalkan buka utang baru ini malah lebih murah nih daripada utang lama karena segala macam. Kalau misalnya aku masih remaja ya, ABG nggak mikir panjang, nggak tahu mungkin kalau tipe-tipe cowok kayak gitu mungkin bisa aja ya akhirnya luluh. Tapi kalau untuk dinikahi, no terima kasih. Enggak, kalau untuk dinikahi enggak, karena terlalu suram. Terus, tapi menariknya gini Mas, sebenarnya si keluarga Aceng ini nggak sedark yang aku pikirin gitu, karena dia masih punya bapaknya juga kayak orang baik-baik itu kan, kayak dia masa bapaknya supir ya, maksudnya bukan bapak yang tukang mabok gitu, dia punya kakak kan, punya kakaknya berkeluarga, punya ponakan, jadi dia sebenarnya background ipar ya, background keluarganya nggak, kan suka ada tuh kayak ada preman karena misalnya orang tuanya udah yatim piatu misalnya, atau bapaknya tukang mabok ini enggak gitu, maksudnya dia sebenarnya dari keluarga ya oke lah, keluarga miskin misalnya, cuman masih keluarga yang baik gitu, cuman mungkin lingkungannya dia yang bikin si karakter Aceng ini ya tiap hari ngerokok, mabok, yang kayak gitu loh. Gitu, menarik ke situ, si keluarganya nggak sedark itu sebenarnya. Betul sih, soalnya normal kan kalau di film-film lain kan kemungkinan besar itu dia jadi preman karena masa lalunya digebukin sama bapak yang pemabok bapak yang kasar lah, atau gimana, rata-rata dari meninggal nggak punya keluarga gitu. Tapi ternyata ini dilihat ini loh, kok keluarganya baik-baik semua nih. Berarti bapaknya baik, cuma lagi sakit ya misalnya. Udah tua lah ya. Tua, terus habis itu kakaknya terlibat hutang yang mungkin dia ini masuk bekerja karena supaya kakaknya itu nggak dikejar-kejar hutang nih. Penagih hutangnya ini kan pas dia mau keluar kan dia kan ancamannya kakaknya nih bakalan kita acak-acak nih, tapi ternyata itu dia mungkin istilahnya dari situ tuh. Nah kalau saya pribadi misalnya melihat ini sih cukup bagus sih, dalam arti karena si Aceng ini ya walaupun istilahnya dia itu cukup agresif awal-awal, tapi pada akhirnya dia tahu nih cara mungkin awalnya kan cukup agresif ya, mungkin ya akhirnya dia dengerin lagunya Ari Lasso, lewat hati ya udah diperhatiin pelan-pelan, dia suruh nemenin aja, nggak usah ngomong, nggak apa-apa, nggak marah-marah. Itu pendekatan sama bapaknya dong, bisa banget ya bapaknya dijemur gitu kan nggak semua orang biasanya kalau emang dia cuman nggak tulus cuman mau cewek, dia nggak bakal deketin bapaknya. Kalau dia kan bener dia kayak seolah-olah kayak ngasuh bapaknya juga gitu, mandiin segala macam, dan itu ceritanya itu sepertinya tulus, dalam arti dia bukannya dibuat-buat, dalam arti dia benar-benar tulus, mandiinnya benar-benar perlahan tuh dikasih gambarannya itu ya, dan akhirnya kan si Houting kan ngeliat juga dia mandiin nih dengan istilahnya dengan tulus, dengan baik nih, jadi mungkin itu ya tadi itu sudah mulai benih-benih tuh, batunya udah mulai bolong tetesan-tetesan itu yang baik saya. Okay. Tapi kalau menurut Mas Bebe nih, kan dia ditanya kan, sebenarnya gini, si karakter ceweknya ini kan dari awal kan dia judes banget kan, bukan cewek yang ramah, yang ya mungkin karena dia ditanggung-tanggung juga sih gitu. Cuman aku ngeliatnya awal-awal karakter si ceweknya ini agak-agak dangkal gitu, kayak cuman cewek cantik udah gitu. Terus kan dia nanya nih, alasan lo suka sama gue apa gitu kan. Nah aku nanti karena dari awal aku ngeliatnya ceweknya ini gak lovable sama sekali gitu, cuman modal cantik, cuman dia gak ada sesuatu yang misalkan ada orang cewek dia biasa aja, cuman dia menarik gitu karena dari apakah pemikirannya atau gaya ngomong. Ini kan ceweknya diem gitu, tapi dia nanya kan, lo suka sama gue apa? Karena kamu kakinya jinjang sama kamu wangi.
Maksudnya kayak agak dangkal juga sih. Cuman kalau menurut Mas Devi apakah apa gitu kan si cowok ini kenapa tiba-tiba sebegitu love at the first sight sama nih cewek? Apakah karena aku mikirnya karena dia sebenarnya ada kasihan sama nih cewek gitu kan? Karena dia ngeliat anak cewek berbakti banget sama bapaknya. Ya nggak sih, mungkin asal muasalnya dia itu jatuh cinta karena kasihan dulu kah? Apa emang langsung naksir secara fisik? Karena ceweknya menurut aku awal-awal tuh kayak kurang berkarakter gitu. Wah, ini kita langsung ngomong heart to heart nih kayaknya ini. Nah, oke. Enggak, secara oke. Seperti yang kita ketahui, mulai gitu. Seperti yang kita ketahui pada umumnya perempuan itu jatuh hati karena disentuh hatinya. Oke, perasaannya, melihat dari kebaikan. Kalau cowok itu rata-rata kelemahannya adalah mata. Kalau perempuan telinga, justru itu yang sering digombalin itu perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki gombalin susah. Tapi kalau laki-laki digoda dengan penampilan, kan lewat mata. Dalam arti penampilan itu baik nggak usah yang terbuka, tapi dia dandan dengan cantik atau gimana itu pasti ya tadi itu kaki jenjang ya sesuai dengan selera dia dalam arti kan. Sama wangi. Nah, jadi menurut saya sih masuk akal dalam arti entah itu awalnya ini dangkal tanda kutip ya, dia tertarik cowok banget istilahnya, tertarik karena penampilan cewek cantik bagi dia nih. Kecantikan bagi beberapa orang kan berbeda, ada yang matanya bagus, ada yang kakinya panjang istilahnya, ataupun penampilannya ayu. Nah itu kan nggak bisa diomong. Nah dari situ kan dia kan ada juga mungkin yang suka karena judesnya. Kan bisa penasaran challenge gitu. Makin ditolak, makin berusaha berusaha untuk naik gunung lebih tinggi lagi, istilahnya seperti itu. Kenapa itu orang kan suka naik gunung Everest segala macam, mungkin merasa tantangan seperti itu. Nah jadi seperti itu sih kalau menurut saya, itu kalau love at the first sight daripada karakter ini justru bukan karena melihat ini si Houting ini perhatian sama bapaknya, enggak sih, mungkin belum. Karena kan dia cuma lihat kan pas dia baru keluar udah istilahnya tertarik. Nah itu kalau dibilang dangkal tapi itu kenyataan sih kan. Kalau kenyataan kayak gitu ya. Kayak Mbak Inka kan misalkan kalau waktu SMA segala macam atau waktu SMP atau kuliah, kalau punya teman-teman cowok kan pasti kan gitu tuh. Cowok kan pasti kan yang ngomong itu cewek tuh cantik, istilahnya kan gitu kan, pasti kan awalnya itu seperti itu. Nah, beda dengan nanti kalau mereka udah istilahnya kalau serius beda, atau yang awalnya teman baik, nah akhirnya jadi pasangan. Nah itu kan karena udah bertumbuh dengan perasaan sih, seperti itu sih. Itu kalau dari saya sih. Iya. Seperti itu. Siap. Oke. Ngerti. Terus apa nih yang pengen aku komentarin lagi? Apa nih? Iya nih sebenarnya aku suka lagi nih selain di luar love story-nya ini juga ada mengenai cerita tentang keluarga juga ya, antara anak dan bapak gitu, gimana dia sebenarnya dia sayang sama bapaknya kan, apalagi menjelang dia udah tahu ketika dia udah umurnya nggak berapa lama lagi, dia jadi makin deket sama bapaknya. Terus ya itu loh yang aku juga awal-awal sebenarnya kan aku orangnya tuh gampang banget nangis ya sebenarnya, kalau melo-melo dikit tuh kayak mewek gitu. Aku awal nggak tuh, sampai belakang tuh nggak nangis, tapi pas lagi endingnya itu si siapa dia kakaknya terima paket, wah itu langsung tuh anjir. Paketnya sederhana padahal ya, lampu ya. Itu baru ya sebenarnya kan buat usaha si kakaknya itu kan, yang sebenarnya dia pas lagi hidup tuh berantem mulu gitu. Teman dia dibalik itu dia sebenarnya sayang gitu sama kakaknya gitu. Nah, dia nyiapin mungkin sebelum dia mati, udah nih gue pengen modalin kakak gue buat usahanya, itu dalam sih gitu. Nah, aku pas bagian situnya baru nangis, cuman pas yang kayak love story dia mati gitu ya udahlah biasa aja gitu. Jadi justru kayak hubungan antara kakak adik itu yang bisa bikin mewek aku di situ gitu. Sama bapak sama anak ya, dalam arti kan bapak anak sama kakak adik. Bapaknya dia kan sempat ngomong curcol juga, maksudnya sebenarnya ini gue pengen bawa nih calon istri gue, tapi ya dalam arti ya gimana istilahnya kan, melihat umur gue udah tinggal segini. Seperti itu sih. Nah ya ini sebenarnya sih tadi itu nilai-nilai keluarganya itu ya itu dia, walaupun kadang-kadang kan kita berantem baik secara mulut, bahkan ada yang secara fisik dengan istilahnya saudara kandung sendiri nih ya, pada ujung-ujungnya ya, namanya saudara kandung, saudara ya itu pasti istilahnya ya berbeda dengan sayangnya.
Beda sekali dengan rasa-rasa yang ada di hati kita kepada keluarga kita nih. Nah, selain itu juga saya mikir juga yang ngenes sih, ini langsung ke spoiler aja ya. Ya, udah spoiler sih. Udah spoiler sih. Nah, itu selalu tadi ngitung hari segala macam udah spoiler. Oh iya. Nggak apa-apa. Kalau ini emang biasanya spoiler. Emang khusus spoiler ya. Aku tahu. Udah kan. Yang agak-agak ngenes itu sih ini, ternyata itu bosnya itu mencalonkan diri menjadi istilahnya kayak wali kota gitu ya. Sebel juga sih dalam hati sih. Oh iya, yang si cewek itu ya. Kayak yang mirip Ibu Megawati. Ya. Oh iya, sebenarnya itu jadi bos dia yang suka nagih-nagih utang itu kan yang bikin menjadi partai itu. Oh iya, mereka agak bingung nih, yang mana sih sebenarnya orangnya. Oh gitu. Jadi dia sebenarnya nagih-nagih itu untuk modal dia jadi ini ya, buat pemilu gitu ya. Sebenarnya itu jadi dia juga mungkin udah capek ingin bertobat dalam arti, dan dia itu kan itu yang saya agak sayangkan dan agak sebel juga dalam arti kan itu kan pekerjaan tanda kutip terakhir itu kan yang di kasino itu dia ngerampok anak buahnya, ngerampok kan. Oh iya, anak buahnya ngerampok uangnya. Nah, maksud saya si Aceh ngapain marah-marah, uangnya ada di situ, tinggal minta aja, bos itu uang gua ada di situ loh bos. Iya. Ambil dong, kan kayak gitu kan maksud iya, saya. Itu agak aneh sih, itu agak aneh itu sih, aku nggak ini. Dalam arti kan itu uang saya loh bos, ya udahlah, maksudnya gue nggak bakal bilang ke orang Jepang itu tuh istilahnya kan, orang yang milik sana, tapi uangnya tolong balikin dong, soalnya ini kan bukan uang saya, ini uang si Houting, tinggal itu aja, nggak usah marah-marah. Kan bos sendiri kan ngomong lebih enak, ngapain itu agak aneh sih. Itu sih yang agak saya sih, aduh ini kok aneh banget, kecuali kalau kayak capek-capek ya. Kecuali kalau dia nggak kenal siapa yang ngerampok, dia nggak tahu siapa yang ngerampok, dia kesel marah-marah kan mungkin bisa, tapi dia kan tahu itu kan temannya sendiri yang ngerampok kan, jadi kan pasti buka topengnya ya. Jadi nggak ada salah. Itu sih yang menurut saya agak cerita ini yang di sini ini agak gimana gitu, sayang banget sih menurut saya sih. Saya nggak tahu kalau di Korea Selatan yang di film Koreanya sama apa enggak sih. Iya sama sih. Ya kayak gitu sih. Kalau dari segi segi teknisnya gimana Mbak? Kayak kalau teknis, ya ini aku tuh kadang-kadang ada kayak ngerasa ini kayak dua film yang berbeda gitu loh. Jadi pas di awal-awal kayak serba dark gitu ya, kayak keras gitu, ngomongin kekerasan segala macam kan. Tapi pas menjelang ending tuh kayak tiba-tiba ada beauty shot yang itu cakep banget sih, yang waktu adegan dia pelukan sama ceweknya nangis-nangis di atas rooftop nggak salah gitu, dengan scoring musik yang megah, terus nangis. Nah itu kayak wah, kok jadi drama itu jadi indah banget, jadi romance banget gitu. Beda banget sama pas di awal-awal tuh kayak film action Cina jadul gitu ya. Yang musiknya jadi norak, sengaja dibikin kayak norak-norak gitu. Terus dengan agak-agak gelap gitu. Jadi kayak entahlah gitu, apakah memang sengaja dibikin udahlah biar kontras gitu. Tapi jadinya kayak jadi kayak ada dua film berbeda jadi satu. Itu bisa menggambarkan perubahan nggak atau evolusi dari karakter tersebut, dalam arti yang awalnya mengembangkan karakter development-nya bisa sesuai dengan karakter, dalam arti yang awalnya hidupnya kacau, terus akhirnya kemarin lagi nih udah menjadi lebih dibangun menjadi lebih baik, jadi istilahnya mencapai kedamaian di hati ya, istilahnya seperti itu. Jadi dia pribadi yang lebih baik gitu, karena dia tahu dia mau mati gitu kan. Jadinya dia meninggalkan yang dulu. Awal-awalnya selalu ya itulah, ngerokok, mabok, kekerasan apa segala macam kayak gitu kan awal-awalnya. Mungkin bisa jadi juga sih kayak gitu. Aku juga ngelihat karakternya Aceng itu mirip sama ini Vino. Mirip kayak siapa? Vino yang waktu Vino G. Bastian. Vino Bastian, Raditya Djani, Realita Cinta yang Rock and Roll tuh karakternya selalu gitu, marah-marah, ngerokok, mabok, udah gitu. Cuman yang menjelang dia udah tengahnya baru berubah tuh. Ini harusnya lebih kurus lagi ya, lebih jangkis lagi badannya ya. Ini masih agak keker ya. Ini agak keker karena dia mungkin saya nggak terlalu ngobat kali saya ceritanya. Cuman minum mabok doang cukupnya, jadi nggak terlalu ini, nggak terlalu rusak tanda kutip. Iya benar. Terus ini juga sempat ditekanin juga cinta nggak bisa dibeli dengan uang ya, benar ya? Misalnya dibilang lu ngapain bayar gue kalau lu tahu
lu bayar gue banyak pun, gue yang ke teman yang satu tuh ya, yang perempuan itu, ya teman yang cewek itu, dia bilang lu bisa bayar gue dan gue bisa ngucapin gue cinta, tapi kan lu tahu itu ini ya buat apa, dalam arti seperti itu ya. Itu sih cukup bisa ada pesan itu. Iya benar, nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Nah, jadi gimana nih Mbak, menurut Mbak nih film ini? Oke. Jadi kalau dari kesimpulannya, gimana ya, film yang kalau emang suka dengan genre apa ya, bisa bilang nih tragic melodrama nggak sih, kayak semacam itulah ya kan. Terus ya perpaduan ada ya realita kejamnya, realita lah kayak gitu, dengan perpaduan ya romance juga gitu. Terus ya ngomongnya emosional, ya film ini emosional gitu, nggak hanya cinta aja, menjadi sisi keluarga. Ya meskipun menurut aku kurangannya lagi, ini durasinya agak kepanjangan ya, 2 jam. Ya, kayak bisa dipangkas lebih dikit gitu, kayak ada beberapa plot tuh kayak yang tak usah lah juga masih bisa gitu, cuman kayak agak kemana-mana, agak sedikit kepanjangan. Terus apa lagi ya so far ya, kalau inilah coba aja sih nonton kalau emang lagi pengen cari film yang beda dan ya experience-nya beda sama film Korea ya. gitu. Bawangnya berapa Mbak? Dari 1 sampai 5. Oh, bawang. Apa skornya nih maksudnya? Bawangnya. Oh, bawangnya. Sedihnya 2 lah. 2 ya, masih karena berhasil karena berhasil. Tadi aku udah nggak bakal nangis ya, gini doang udah dulu apa endingnya. Apa runtuh ketahanan saya untuk turun. Oke. Tapi layak ditonton? Layak sih. Tonton apa skip? Tergantung selera sih ya. Tapi kalau ngomongin dari sisi acting, terus cerita apa segala macam, ini bagus gitu. Maksudnya bukan yang ece-ece. Cuman kalau ngomongin ayo dong wajib nonton film ini, kayak nggak wajib juga sih gitu. Karena ya itu durasinya panjang. Terus ya aku juga agak beberapa yang masih agak kurang serak aja gitu. Kayak di awal ya terlalu scoring yang terlalu kayak dibikin lawak gitu. Terus ya itu iya awal-awal tuh kayak aduh ini film apa sih gitu. Cuman mulai ke tengah udah mulai ini gitu. Ya gitulah kalau misalnya kalau wajib banget sih nggak terlalu wajib. Cuman kalau ngomongin pengen tahu nih film yang oke, dia actingnya bagus, dia karakternya kuat, dia bisa mengadukan emosi, ya coba nonton. Nah gitu aja lah. Main aman nih ngomongin gitu ya. Diplomatis ya. Diplomatis. Oke. Iya. Terima kasih banget nih Mbak Inka nih untuk kesempatan kali ini nih. Mas ini ngasih skor nggak? Biasanya skor nggak? Mau ngasih skor boleh. Kalau saya pribadi skornya masih 6 lah, dalam arti. Dalam arti ini film bukan film yang buruk, dalam arti bisa ditonton, misalnya enak ditonton, tapi tadi seperti Mbak Inka bilang itu, ya bukan sebuah film yang istilahnya wajib atau istilahnya benar-benar istilahnya prioritas utama. Yang dilewatkan. Seperti itu. Nah kalau Mbak Inka gimana Mbak Inka skornya? Sama sih, aku 6,5 lah. 6,5, oke. 6,5. Tapi mungkin kalau yang versi Koreanya aku nggak tahu ya. Kayak versi Koreanya kayak mungkin aku bisa ngasih lebih karena dia kan originalnya kan. Maksudnya ide ceritanya kan dari Korea. Aku mengapresiasi lebih gitu. Karena ini ibaratnya remake ya mau nggak mau lebih di bawah. Ataupun karena mungkin tadi itu kita udah terbiasa dengan ritmenya daripada Korea, mungkin itu mungkin ada berbeda sih seperti itu. Agak beda, iya benar. Oke. Nih thank you banget nih Mbak Inka nih untuk kesempatan hari ini nih. Berarti semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol film-film lain nih Mbak Inka ya. Siap. Makasih undangannya Mas Bebe. Ntar ajak lagi aja. Siap. Nah ini untuk para sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya dan juga jangan lupa mampir ke Movinka di YouTube channel. Jangan lupa subscribe Movinka. Subscribe. Di sana itu banyak film-film baru juga tuh, review-reviewnya itu sangat banyak sih, cukup nggak sih, banyakan BB69 lah. Aku belum ada 100. Bisa. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you. Bye, thank you.